bagian dari jiwa. Malam ini kita berbicara soal pikiran. Minggu depan kita berbicara soal keinginan dan perasaan. Apa itu pikiran? Apa itu pikiran? Dalam bahasa Inggris dikatakan thought, mind. Dalam bahasa Yunani ada yang mengatakan proneo, diaunia, pneuma, nous. Seperti disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 26:21, karena pikiran ini adalah bagian dari daging, dia lemah. Mudah sekali diserang oleh iblis. Mudah sekali diserang oleh iblis. Dari definisi dunia, bukan definisi firman, definisi dunia, definisi psikologis, dikatakan timbulnya kepercayaan diri yang menjadikan kita tuan atas diri kita, master of my life, master of my own. Itu akan menumbuhkan, membuat kita lebih mengandalkan keberadaan pikiran, kepintaran kita, akal budi kita, pengertian pribadi kita, pendapat kita, pemikiran kita sendiri. Ini, dan banyak orang-orang percaya yang masih juga perubahannya belum nyata dalam hal pikiran ini. Saya kasih contoh. Kalau memang sudah ada Kristus dalam dirinya, kenapa dia masih berkata begini? Menurut pendapat saya, setelah saya pikir-pikir, setelah mempertimbangkan pengalaman saya, setelah saya membaca ini, membaca itu, dan menganalisa ini, menganalisa itu, menurut saya, nah itulah contohnya, bahwa dia masih mengandalkan pikiran. Itu contohnya. Dan nanti yang keluar pendapatnya. Nah, kita sudah lihat kan di YouTube bagaimana hamba Tuhan saling berdebat, berdiskusi sampai rame nggak keruan, karena dua-duanya berkeras dengan pikirannya. Jadi beradu pikiran lah, berargumen lah. Kita di sini nih sharing firman untuk mencari kebenaran, bukan untuk berdebat. Karena kalau berdebat itu namanya menggunakan pikirannya. Justru kita mengizinkan Roh Kudus, makanya selalu saya sampaikan setiap kali firman disampaikan di sini, saudara dan saya berdoa dalam hati, Tuhan, apa maksudmu dengan firman? Roh Kudus pimpin aku. Setiap menit saudara melihat firman di layar ini, kalau dan habisnya ada firman lagi, langsung dibuka dengan doa dalam hati masing-masing. Roh Kudus pimpin aku. Karena bisa saja iblis itu mengganggu saya, masuk ke pikiran saya, yang keluar bukannya apa yang Tuhan mau, tapi yang saya pikir. Nah, kalau saudara tidak diproteksi oleh Roh Kudus kan jadi salah semua. Kalau saudara diproteksi oleh Roh Kudus, nggak usah khawatir, semuanya akan beres gitu loh. Mari kita lihat, apa sih ciri-ciri? Apa sih ciri-ciri pikiran? Ini kita berbicara bukan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. Kita lagi berbicara ini orang-orang yang dikuasai oleh kedagingannya, dikuasai oleh jiwanya, dikuasai oleh pikirannya. Ya. Jadi peran Roh Kudus itu malah nggak ada di dalam orang ini. Nah, orang-orang seperti ini kayak apa? Jadi kalau kita sudah berbicara 2 minggu lalu orang-orang yang hidup dalam roh, sekarang kita berbicara orang-orang yang tidak hidup dalam roh nih. Jadi jangan campur adukan. Kita menunjukkan ekstrimnya. Yang satu hidup dalam roh seperti apa, yang 2 minggu lalu sudah kita bahas selama 2 minggu, nanti mulai malam ini sampai minggu depan kita berbicara orang-orang yang dikuasai oleh daging. Kita ada di mana? Nanti kita bisa lihat. Orang-orang yang dikuasai oleh pikirannya, itu pikiran itu ciri-cirinya adalah cenderung berpikir hal jahat. Sekali lagi, pikiran itu cenderung berpikir hal-hal yang jahat. Itu bukan kata saya, itu katanya firman Tuhan. Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus 2 ayat 3. Dalam Efesus 2 ayat 3 dikatakan begini. Sebenarnya dahulu kami itu siapa? Kami itu adalah Rasul Paulus dan Timotius. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dan pikiran kami yang jahat. Dianoia. Pikiran. Dianoia. Atau di sini dikatakan dianoion, itu adalah pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama
seperti mereka yang lain. Kayak apa sih pikiran yang jahat? Apakah di antara kita ada yang pikiran yang jahat? Ya, saya percaya mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi saya kasih contoh ya. Saya bukan mendeskripsikan apa-apa, saya memberi contoh. Bapak-bapak kan dari berbagai macam sinode kan, dan sudah pasti tahu kan, pernah ada sidang-sidang sinode di dalam gereja masing-masing, dalam sinode masing-masing. Pada saat bapak-bapak mau memilih calon ketua umum, kalau calonnya cuma satu, ya nggak ada masalah biasanya. Aklamasi lah, semua setuju. Tapi kalau calonnya ada dua, maka ada tim sukses masing-masing. Masing-masing punya tim sukses. Dan masing-masing ingin jagoannya yang jadi ketua umum. Nah, itu biasanya di situ keluar itu hal-hal pikiran-pikiran. Ini kembali yang dimaksud oleh Rasul Paulus dikatakan, dan pikiran kami yang jahat itu jahat di hadapan Tuhan, bukan jahat di hadapan manusia. Ini maksudnya jahat di hadapan Tuhan. Dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat di hadapan. Dalam persiapan sidang sinode, maka kubu A dan kubu B, tim sukses A, tim sukses B mulai rapat masing-masing. Mulai membicarakan. Nanti supaya kita aman di dalam sidang pemilihan ketua, maka tim kita harus masuk ke dalam panitia atau di dalam tim pimpinan sidang. Nah, baik kan? Pimpinan sidang harus masuk. Kalau pimpinan sidang kita ada 5, maka minimal 3 dari orang kita. Ya. Karena kalau kita cuma 2, bisa kalah. Maka mereka sakusuk supaya timnya masuk jadi pimpinan sidang. Lalu ada komisi-komisi dalam pemilihan sidang itu. Yaitu apa? Komisi mana yang sangat menentukan untuk pemilihan ketua? Komisi A misalnya. Kita harus masuk di komisi A. Mulai diatur sedemikian rupa. Trik-triknya kayak begitu. Dan lagi yang mensyaratkan, karena lawannya masih muda, maka dibuatlah aturannya bahwa yang boleh menjadi ketua sinode umurnya harus 50 tahun ke atas. Gak ada relevansinya. Apa urusannya dengan umur? Iya Pak, supaya lebih matang. Karena 50 tahun ke atas orang lebih matang. Kalau saya ada di situ, saya akan ngomongin, Tuhan Yesus itu mulai melayani umur 30 tahun. Petrus, Yohanes, Paulus itu umur 30-an. Gak ada yang umur 50, udah pada mati 50 tahun. Gak ada. Tapi mereka berargumen supaya jagoan yang menang. Harus minimal S1. Kenapa? Karena lawannya itu gak ada gelar sarjana teologianya. Tapi begitu lawannya juga sarjana teologia, dibuatlah harus minimal S2. Kalau lawan S2 sama S2 harus S3. Nggak tahu juga apa dasarnya. Padahal ini namanya ketua sinode, ini bukan ormas. Ini bukan kayak FPI, ini organisasi kerohaniawan. Karena isinya rohaniawan. Gembala-gembala, pendeta-pendeta yang ngurusin jemaat. Nah kok malah sekuler semua. Nah, ini trik-trik seperti itu yang dikatakan pikiran jahat. Di hadapan Tuhan. Ada. Makanya sering rame, sering ribut gitu lah. Bukan sering lah, ada beberapa yang jadi ribut gitu. Makanya Musa berkata di dalam Ulangan 15 ayat 9. Musa berkata dalam Ulangan 15 ayat 9. Saya bukan nyomot-nyomot firman nih, bukan. Tapi lagi dalam rangka topik menunjukkan bahwa pikiran itu jahat. Makanya Musa berkata, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Jangan sampai timbul pikiran dursila. Hati-hatilah. Beware bahasa Inggrisnya atau bahasa apa namanya? Bahasa Ibraninya syamar. Harus berhati-hati. Ini perintah, makanya bentuknya imperatif. Harus perintah. Harus berhati-hati. Syamar. Jangan sampai timbul dalam hatimu pikiran yang dursila. Dabau, Belial. Pikiran yang dursila. Jangan sampai. Dan ini peringatan semuanya. Satu dikatakan harus berhati-hati. Yang namanya Rasul Paulus juga. Dulu kami seperti itu. Jangan kau ulangi lagi. Jangan dulu. Ya, karena kalau ngomong tentang pikiran, selalu perginya ke sana gitu. Yang kedua, ini perhatikan.
Yang ciri-ciri pikiran itu adalah mudah sekali disesatkan, mudah sekali diperdaya, sangat mudah diperdaya, sangat mudah disesat. Itu sebabnya Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Korintus, jemaat yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya, yang sudah dikuduskan, tapi masih tetap juga Rasul Paulus mengingatkan mereka, jemaat yang setia kepada Yesus. Tapi Rasul Paulus tetap mengingatkan mereka. Apa katanya dalam 2 Korintus 11 ayat 3? Dikatakan, tapi aku takut kalau pikiran kamu kamu disesatkan. Akhirnya disesatkan. Itu loh. Atau dibaca bisa juga teare. Yang akhirnya disesatkan. Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Bayangkan, Paulus itu khawatir orang-orang di Korintus yang mempunyai kesetiaan sejati kepada Kristus itu bisa disesatkan. Disesatkan oleh siapa? Oleh guru-guru palsu, oleh nabi-nabi palsu. Dan Paulus menggambarkan bagaimana kekhawatiran dia mereka bisa disesatkan pikirannya. Ini kekhawatirannya, bukan kenyataannya. Ini hanya peringatan. Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Hati-hati sama guru-guru palsu itu. Hati-hati sama nabi palsu itu. Jangan sampai pikiranmu itu disesatkan. Dan dia memberikan analoginya sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi dia menyamakan seperti Hawa yang diperdayakan. Saudara dikasih Tuhan, ini si Paulus sedang bicara apa kepada orang-orang di Korintus? Apanya yang disesatkan oleh orang-orang guru-guru palsu atau nabi palsu ini? Apa yang disesatkan dalam diri orang Korintus? Rohnya kah yang disesatkan? Keinginannya kah yang disesatkan? Perasaannya kah yang disesatkan? Bukan. Dia sedang berbicara pikiranmu yang disesatkan. Dan itu dia menyamakannya dengan Hawa. Apanya Hawa yang diperdaya oleh ular? Rohnya Hawa kah? Perasaan Hawa kah? Atau keinginan Hawa? Bukan, tapi pikirannya si Hawa. Pikirannya. Makanya kalau kita memperhatikan dalam Kejadian 2, bagaimana iblis itu berbicara dengan Hawa, dia berbicara apa sama Hawa? Bukankah Allah melarang kamu memakan buah yang itu? Lalu apa kata Hawa? Iya, Tuhan bilang semua buah di pohon di taman ini boleh dimakan, kecuali yang itu. Lalu iblis ngomong lagi, tidak benar itu. Sebenarnya kalau kau memakan itu kau bisa tahu ini dan itu dan ini. Lalu dikatakan apa? Hawa. Bagaimana? Apa reaksi Hawa? Hawa tertarik karena dia tertarik akan buah itu. Dan dia mulai berpikir, apa dikatakan? Ini menarik. Saya bisa mengetahui ini, mengetahui. Nah, itu pikirannya, bukan perasaannya, bukan keinginannya, tapi pikirannya mulai berjalan. Itu yang diperingatkan oleh yang namanya padahal Hawa itu sudah, sebelum dia jatuh, dia sudah menjawab si iblis loh. Benar, kata Tuhan nggak boleh yang pohon itu dimakan. Dia membenarkan loh. Tapi iblis masih menipu juga itu pikirannya, sehingga dia makan. Jadi kita ini harus hati-hati. Ini peringatan dari Rasul Paulus kepada orang percaya. Yang artinya juga peringatan kepada kita yang percaya. Jangan main-main. Ya. Jangan menganggap enteng. Justru iblis itu bermain di situ. Iblis bermain di situ, saudara kasih. Jadi kita harus berhati-hati benar terhadap itu. Mari kita lihat lagi. Contoh ya, ini contoh. Contoh bagaimana orang-orang yang bisa disesatkan di daya pikirannya. Apakah benar kekhawatirannya Paulus ini bisa terjadi pada kita? Mari kita lihat. Ada dua firman yang akan kita bahas lebih dalam. Yang pertama adalah, saudara masih ingatkan bagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dia katakan, siapakah aku menurut mereka? Maka murid-murid ada yang mengatakan, dia kata, oh engkau Yohanes Pembaptis, engkau Yeremia, ada yang menyebut
engkau itu Elia. Tapi apa jawab Petrus? Maka jawab Simon Petrus. Perhatikan jawabnya Petrus nih. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa respon Yesus terhadap Petrus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Dari sini ada dua hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa kok Simon Petrus hanya mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dikatakan berbahagia? Yang kedua, kenapa kok Yesus sekarang menyebut Simon, bukan menyebut Simon Petrus, bukan menyebut Simon atau menyebut Petrus. Dia sekarang membawa-bawa nama bapaknya si Petrus. Dikatakan Simon bin Yunus, Simon anak Yunus. Kenapa dibawa-bawa nama bapak? Apa hubungannya dengan kata-kata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Kenapa Yesus tidak katakan Simon Petrus? Terus kalau orang yang nggak tahu jawabannya apa, dia bilang begini, karena kedaulatan Allah, maunya Tuhan lah ngomong begitu. Gampangnya begitu. Nanti kita lihat kenapa Yesus berkata demikian. Lalu dikatakan apa? Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Apa maksudnya bukan manusia? Bukankah yang ngomong itu Petrus manusia? Kenapa Yesus kok bilang bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu? Padahal jelas ya Petrus yang ngomong. Tapi dikatakan apa? Melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi maksud Yesus adalah yang menyatakan itu bukan kamu, bukan manusia, tapi Bapakku yang di sorga. Loh, emangnya Bapak itu datang kepada Petrus ngomong, ngomong ini kamu. Apa begitu? Kita lihat. Ini adalah pembicaraan antara Yesus dengan Petrus yang disaksikan oleh murid-murid yang lain. Antara lain Matius yang menuliskannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita telah lebih dalam firman ini. Di dalam bahasa Yunani aslinya, saya bacakan kalimat pertamanya. Dikatakan, Makarios ime Simone Barionas. Artinya apa?